Raffi Ahmad, bayangkan, seorang publik figur dengan pengaruh terbesar di Indonesia, tiba-tiba dituduh terlibat dalam skandal korupsi 271 triliun. Nama itu adalah Raffi Ahmad. Tapi tunggu dulu, angka fantastis itu muncul begitu cepat, menyebar begitu liar, dan dipercaya begitu banyak orang. Padahal tak satu pun bukti nyata yang mengarah ke dirinya. Pertanyaannya, siapa yang memulai rumor ini? Kenapa Raffi yang dipilih? Dan apa hubungan isu ini dengan gelombang demo yang terjadi beberapa minggu terakhir? Di video ini, kita bongkar semuanya. Bukan sekadar klarifikasi, tapi peta lengkap bagaimana sebuah isu bisa dirancang, disebarkan, dan diarahkan untuk menjatuhkan seseorang yang bahkan tidak tahu ia sedang dijadikan target. Dan percaya atau tidak, ada plot twist besar di akhir video yang belum pernah diungkap. Siapkan fokus Anda, ini bukan cerita biasa, ini adalah operasi informasi yang jauh lebih besar dari sekadar nama Raffi Ahmad. Langit Jakarta pagi itu tampak tenang, tetapi dunia maya justru sedang bergolak. Nama Raffi Ahmad melesat ke puncak trending hanya dalam waktu singkat. Ribuan komentar bermunculan, sebagian penuh tanda tanya, sebagian lagi langsung menjatuhkan vonis. Di balik layar ponsel, netizen saling melempar teori, seakan-akan mereka memiliki potongan puzzle yang hilang. Satu informasi kecil berubah menjadi kepanikan massal. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi, namun semua merasa berhak menafsirkan. Isu itu bermula dari unggahan satu akun anonim yang tampak biasa. Tidak ada foto profil, tidak ada identitas jelas, hanya sederet angka dan huruf yang tidak bermakna. Namun isi unggahannya membuat publik terperangah. Klaim bahwa Raffi terhubung dengan dana 271 triliun langsung memantik ledakan opini. Angka itu terlalu besar untuk diabaikan, terlalu absurd untuk dipercaya, tetapi justru itulah yang membuat orang penasaran. Keriuhan muncul karena rasa ingin tahu bercampur kecemasan. Beberapa menit setelah unggahan itu viral, berbagai akun lain ikut menyebarkan kutipannya tanpa memeriksa sumber. Tautan-tautan dibagikan, potongan kalimat dijadikan bukti, dan banyak yang dengan lantang mengatakan bahwa Raffi sudah berada di ambang kasus besar. Padahal, tidak satu pun lembaga resmi menyentuh topik itu. Namun, dunia maya memang tidak menunggu klarifikasi. Ia hidup dari kecepatan, bukan kebenaran. Sementara itu, di balik dinding rumahnya, Raffi melihat semua ini melalui layar ponsel dengan perasaan campur aduk. Ia tidak marah, tidak pula takut, tetapi lebih terkejut dengan betapa mudahnya opini publik diputarbalikkan. Ketika nama besar menjadi sasaran, tuduhan apapun bisa terasa masuk akal. Ia menghela napas panjang, menyadari badai besar sedang menuju dirinya. Di media televisi, beberapa pengamat mencoba mengurai isu tersebut. Ada yang mengatakan bahwa ini bisa saja permainan politik. Ada yang menduga Raffi hanyalah korban dari serangan siber terorganisir. Namun tanpa bukti nyata, semua analisis itu terdengar seperti tebakan. Masyarakat justru semakin bingung karena terlalu banyak suara yang saling bertentangan. Seiring siang bergulir, gelombang komentar semakin besar. Para penggemar Raffi berusaha membela, tetapi kekuatan rumor jauh lebih cepat menyebar. Banyak yang menuntut Raffi tampil dan memberikan penjelasan. Namun Raffi memilih diam, bukan karena tidak peduli, melainkan karena ia belum tahu arah serangan ini dan siapa yang berada di baliknya. Baginya, diam adalah keputusan strategis. Pada saat yang sama, tim manajerial RANS mulai bergerak. Mereka meneliti jejak digital unggahan pertama, mencoba mencari celah yang bisa dijadikan petunjuk. Namun akun misterius itu sudah menghapus beberapa postingan dan hanya meninggalkan bekas digital samar. Tindakan cepat seperti itu membuat mereka semakin yakin bahwa ini bukan sekadar gosip iseng. Di kantor KPK, suasana tetap normal. Tidak ada pemanggilan, tidak ada dokumen terkait, bahkan tidak ada pembahasan internal mengenai Raffi. Namun publik terlanjur percaya narasi bahwa Raffi sudah diawasi. Keadaan ini membuat beberapa staf kebingungan karena telepon kantor tak berhenti berdering. Semuanya menanyakan hal yang sama, apakah Raffi benar terlibat. Isu itu akhirnya berkembang menjadi bola salju yang tidak dapat dihentikan. Semakin banyak akun besar membuat thread panjang, semakin banyak pula yang menganggapnya sebagai fakta. Bahkan beberapa orang yang sebelumnya tidak mengikuti dunia hiburan pun ikut menyeret nama Raffi dalam diskusi serius. Kehebohan ini membawa atmosfer seolah-olah negara sedang menunggu pengumuman besar. Menjelang malam, hiruk-pikuk dunia maya belum juga reda. Namun di balik semua kericuhan itu,
ada satu pertanyaan yang belum terjawab, siapa yang pertama kali melemparkan isu 271 triliun tersebut? Pertanyaan itu terus berputar di kepala Raffi, membuatnya sadar bahwa ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih gelap. Ia tahu, jika ingin mengungkap kebenaran, ia harus mulai dari sumber misterius itu. Raffi bangun lebih awal keesokan harinya, meski semalam hampir tidak tidur. Pikiran tentang akun anonim itu terus menghantuinya. Ia merasa seakan sedang diawasi, seolah setiap langkahnya diikuti oleh mata tak terlihat. Nagita mencoba menenangkan, tetapi Raffi hanya tersenyum tipis. Ia tahu, badai ini tidak akan mereda jika ia hanya menunggu. Namun yang paling mengganggu pikirannya adalah satu hal, ketidakhadirannya belakangan ini ternyata dimanfaatkan sebagai bahan bakar rumor. Di ruang kerja rumahnya, beberapa anggota tim RANS berkumpul. Wajah-wajah tegang tampak di setiap sudut. Semua sepakat bahwa rumor ini terlalu terarah dan terstruktur. Salah satu staf digital menunjukkan grafik penyebaran isu. Polanya tidak acak. Ada jam-jam tertentu ketika topik itu meledak bersamaan, seperti alarm yang dijadwalkan. Hal ini menandakan bahwa pihak di balik rumor memiliki sumber daya yang cukup untuk mengatur gelombang informasi. Raffi memperhatikan grafik itu dengan serius. Ini bukan kerjaan satu orang, gumamnya. Timnya mengangguk. Mereka menelusuri akun penyebar sekunder, namun sebagian besar hanyalah akun baru yang dibuat dalam 1 bulan terakhir. Aktivitas mereka sama, menyebarkan isu sensitif, memutarbalikkan fakta, dan menghilang setelah menciptakan kehebohan. Semua ini membuat dugaan Raffi semakin kuat bahwa ada agenda yang sedang dijalankan. Sementara itu, di luar sana, media online mulai berlomba-lomba membuat judul-judul yang memancing klik. Meski tidak menyebut nama lembaga resmi, mereka menyusun kalimat dengan ambigu, seakan Raffi memang sudah terseret kasus besar. Raffi membaca beberapa artikel itu dan hanya bisa menarik napas panjang. Ia merasa sedang berada di tengah pusaran yang semakin luas. Di kantor RANS, seorang staf mendadak menemukan sesuatu. Unggahan pertama akun anonim tersebut ternyata memiliki kemiripan dengan gaya penulisan seorang konsultan digital yang pernah terlibat dalam beberapa kampanye gelap. Kalimat-kalimatnya tersusun rapi, termaktub dengan ritme khas, dan ada pola tanda baca yang serupa. Mereka belum menemukan bukti mutlak, tetapi kemiripan itu terlalu kuat untuk diabaikan. Raffi meminta seluruh tim berhenti memposting aktivitasnya di media sosial untuk sementara waktu. Ia ingin melihat bagaimana pihak anonim itu bereaksi terhadap ketenangannya. Jika mereka panik, maka arah serangan mungkin berubah. Tapi jika mereka tetap menyerang, berarti ada skenario lebih besar yang sedang dijalankan. Semua setuju dengan langkah itu, meski hal itu justru membuat sebagian penggemar semakin gelisah. Sore hari, sebuah pesan tak dikenal masuk ke ponsel Raffi. Tidak ada nama pengirim, hanya nomor yang tidak terdaftar. Pesannya singkat, tetapi sangat menusuk, diam tidak akan menyelamatkanmu. Kami tahu langkahmu berikutnya. Raffi menatap layar ponsel cukup lama sebelum menyerahkannya kepada tim. Ancaman itu membuat suasana menjadi lebih mencekam. Mereka sadar, ini sudah melampaui sekadar rumor. Nagita yang melihat perubahan ekspresi Raffi mencoba menanyakan apa yang terjadi, namun Raffi tidak ingin membuatnya khawatir. Ia hanya berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Padahal dalam hatinya, ia tidak yakin. Ancaman itu terlihat terlalu personal, seolah seseorang mengetahui rutinitasnya dari dekat. Di tengah ketegangan, jurnalis senior yang menjadi teman lama Raffi menghubunginya. Ia mendengar tentang rumor tersebut dan merasa ada kejanggalan. Menurutnya, isu ini muncul bertepatan dengan meningkatnya tensi politik pasca demo besar kemarin. Ada upaya untuk mengalihkan perhatian publik. Raffi terpana mendengar analisis tersebut. Ia merasa seperti pion di papan catur yang jauh lebih besar. Jurnalis itu mengajak Raffi bertemu secara pribadi di lokasi yang tidak terlalu mencolok. Raffi setuju, meski ada sedikit kekhawatiran. Ia tahu, dengan langkah itu, ia akan semakin dekat ke pusat badai. Tetapi tanpa tindakan, ia tidak akan pernah menemukan siapa yang mencoba menjatuhkannya. Menjelang malam, Raffi bersiap untuk pergi diam-diam. Ia menggunakan mobil yang jarang dipakainya agar tidak mudah dikenali. Sesaat sebelum keluar rumah, ia sempat menatap ke arah rumah yang mulai hening. Ada rasa takut yang berusaha ia sembunyikan, namun tekadnya jauh lebih kuat. Ia tidak akan tinggal diam ketika nama baiknya dipermainkan. Di jalan yang lengang,
lampu-lampu kota menyala berderet seperti bintang yang turun ke bumi. Raffi menggenggam setir dengan erat, menyadari bahwa apapun yang menantinya malam itu bisa menjadi titik balik segalanya. Ia tidak tahu apakah ia akan pulang dengan jawaban, atau justru pulang membawa bahaya. Yang pasti, malam itu menjadi langkah pertamanya memasuki labirin teka-teki yang jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan. Raffi tiba di sebuah kedai kopi kecil yang nyaris tidak terdeteksi publik. Tempat itu sengaja dipilih sang jurnalis karena tidak memiliki kamera CCTV di area luar, hanya beberapa lampu kuning temaram dan suasana yang tampak biasa saja. Saat Raffi masuk, jurnalis itu sudah duduk di sudut ruangan, menutupi wajahnya dengan topi. Ia langsung mengisyaratkan agar Raffi tidak banyak bicara sebelum memastikan tempat itu aman. Ketegangan terasa sejak detik pertama mereka bertemu. Setelah memastikan tidak ada pengunjung mencurigakan, jurnalis itu membuka percakapan. Ia mengatakan bahwa rumor 271 triliun bukan rumor liar biasa, melainkan bagian dari pola kampanye digital yang pernah ia ungkap beberapa tahun lalu. Polanya sama, lempar isu besar, seret nama terkenal, dorong opini, lalu tinggalkan publik dalam kebingungan. Raffi terdiam mendengar penjelasan itu. Ia merasakan kebenaran di setiap kata yang diucapkan. Jurnalis itu kemudian mengeluarkan berkas berisi beberapa halaman print screen unggahan akun anonim tersebut. Yang menarik, unggahan itu sudah dihapus beberapa menit setelah diposting. Namun salinannya berhasil disimpan oleh seorang kolektor data digital yang memberi informasi kepada sang jurnalis. Dalam lembaran itu terdapat kode-kode yang tampak tidak masuk akal, tetapi menunjukkan bahwa unggahan tersebut dibuat menggunakan perangkat khusus yang tidak biasa dipakai oleh akun personal. Raffi memerhatikan lembaran-lembaran itu dengan seksama. Ada sesuatu yang mengganggunya. Kode-kode tersebut mengingatkannya pada sebuah konsultan media yang pernah ia temui dalam sebuah proyek besar. Konsultan itu selalu berbicara dengan bahasa teknis dan menyebutkan hal-hal terkait sistem otomasi opini. Namun Raffi tidak ingin menyimpulkan terlalu cepat. Ia perlu bukti, bukan firasat belaka. Ketika jurnalis itu hendak melanjutkan penjelasannya, tiba-tiba teleponnya bergetar. Ia melihat layar dan wajahnya berubah pucat. "Kita diikuti," ucapnya lirih. Raffi spontan menoleh keluar jendela, dan melihat dua orang berdiri di trotoar seberang jalan, menatap ke arah kedai. Tidak banyak gerakan, namun aura mereka terasa dingin, seolah mereka tahu persis siapa yang berada di dalam. Jurnalis itu segera mengajak Raffi pindah tempat. Mereka keluar melalui pintu belakang kedai, melewati lorong sempit yang agak gelap. Langkah mereka cepat namun tetap berhati-hati. Raffi merasakan jantungnya berdetak kencang, bukan karena ketakutan, melainkan karena ia mulai menyadari bahwa isu ini bukan lagi tentang rumor, tetapi tentang perburuan informasi yang mungkin berbahaya bagi pihak tertentu. Lorong itu membawa mereka ke halaman parkir kecil. Di sana, jurnalis itu sudah menyiapkan motor tua yang tidak mencolok. Raffi sempat ragu, tetapi tidak punya pilihan lain. Ia naik ke motor dan memegang rat jaket sang jurnalis, lalu mereka melaju menembus jalan kecil di antara perumahan padat. Cahaya lampu yang redup dan udara malam membuat perjalanan itu semakin terasa seperti adegan film thriller. Beberapa menit kemudian, mereka berhenti di sebuah rumah tua milik kerabat jurnalis tersebut. Tempat itu dulu sering dipakai untuk menyimpan dokumen investigasi dan diskusi rahasia. Tidak ada yang tahu lokasi itu kecuali orang-orang tertentu yang sangat ia percayai. Raffi merasa sedikit lebih aman, tetapi bayangan dua orang misterius tadi masih menghantuinya. Setelah menutup semua tirai, jurnalis itu kembali membuka berkas yang tadi tertunda. Ia menunjukkan pola waktu unggahan akun anonim yang terbukti dibuat dari luar negeri. Namun penyebaran utamanya dikendalikan dari dalam negeri melalui jaringan bot. Fakta ini membuat mereka semakin yakin bahwa ada orkestrasi besar di balik semua ini. Raffi mulai memahami bahwa ia menjadi target bukan karena kesalahannya, melainkan karena kepopulerannya. Jurnalis itu lalu membeberkan temuan lain. Akun anonim itu terhubung dengan salah satu kelompok yang beberapa hari lalu turut memanaskan isu demo di berbagai kota. Mereka dikenal sebagai penyebar narasi yang memecah fokus publik. Raffi mengeratkan rahangnya. Ia tidak menyangka dirinya akan dijadikan umpan dalam permainan yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Suasana dalam rumah itu berubah semakin berat. Raffi menyadari bahwa langkah kecil yang ia ambil malam itu telah membawanya lebih dalam ke dalam jaringan yang gelap. Namun ia juga tahu, jika berhenti sekarang, maka ia akan dibiarkan menjadi kambing hitam.
Ia memutuskan bahwa malam itu adalah titik awal perjuangannya untuk mengungkap siapa yang berani memanipulasi namanya demi kepentingan tertentu. Dengan suara tegas, Raffi menatap jurnalis itu dan berkata, "Saya tidak akan lari. Kita selesaikan ini sampai ke akar." Jurnalis itu mengangguk pelan. Ia tahu, setelah ucapan itu, mereka berdua resmi memasuki medan yang tidak bisa lagi ditinggalkan begitu saja. Raffi dan sang jurnalis mulai memeriksa kembali seluruh data yang mereka kumpulkan. Di meja kayu tua itu, lembaran-lembaran kertas, potongan screenshot, dan catatan kecil berserakan seperti puzzle besar yang menunggu untuk disusun. Lampu redup membuat suasana semakin menegangkan. Raffi memperhatikan setiap detail sambil mencoba menyatukan benang merah yang selama ini terlihat kabur. Ia merasakan bahwa apa yang mereka pegang sekarang bukan hanya petunjuk, tetapi kunci menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Dalam suasana sunyi itu, jurnalis tersebut tiba-tiba menunjukkan sebuah catatan kecil berisi deretan angka dan kode yang tertera pada unggahan akun anonim. Setelah diteliti, kode tersebut ternyata bukan sembarang kode, melainkan signature digital yang biasa dipakai oleh kelompok peretas tertentu. Raffi merasa tubuhnya menegang. Ia tahu kelompok itu pernah terlibat dalam beberapa operasi manipulasi informasi selama masa politik panas beberapa tahun lalu. Jika benar mereka yang bergerak, maka rumor 271 triliun ini hanyalah puncak gunung es dari rencana yang lebih gelap. Raffi menatap jurnalis itu, mencari kepastian dari ekspresi wajahnya. Sang jurnalis mengangguk pelan, memastikan bahwa mereka tidak sedang salah menafsirkan. Mereka berdua sepakat bahwa langkah selanjutnya adalah mencari tahu siapa yang mempekerjakan kelompok tersebut. Tidak mungkin mereka bergerak tanpa pesanan. Ada sosok yang berdiri di balik layar, menggerakkan semua ini dengan tujuan tertentu. Pertanyaannya, siapa dan untuk apa? Tak lama setelah itu, suara kendaraan melintas di depan rumah. Raffi refleks menoleh ke arah jendela yang sudah tertutup tirai. Jurnalis itu segera mematikan lampu kecil di meja. Mereka menahan napas, memastikan bahwa suara itu hanya kebetulan. Namun langkah kaki yang berhenti tepat di depan pagar membuat jantung mereka berdegup lebih cepat. Ketegangan meningkat seiring suara kecil seperti percikan logam terdengar dari luar. Beberapa detik kemudian, suara itu menghilang. Disusul senyap total. Jurnalis itu mengintip sedikit melalui celah tirai, kemudian kembali duduk dengan wajah serius. "Ada yang sedang mencari," katanya pelan. Raffi menyadari bahwa mereka sedang memegang sesuatu yang sangat sensitif, sampai-sampai seseorang mengirim orang untuk melacak mereka malam itu juga. Ia meremas jarinya hingga buku jarinya memutih. Di tengah kecemasan itu, jurnalis tersebut membuka laptop lamanya yang tidak pernah terhubung ke internet. Dari dalam penyimpanan offline, ia mengeluarkan data tambahan yang belum pernah ia tunjukkan. Data itu berisi daftar beberapa nama besar yang dalam 2 bulan terakhir sempat menjadi target isu palsu namun tidak berhasil viral. Nama-nama itu tidak populer seperti Raffi. Itulah mengapa rumor tentang mereka tidak menyebar luas. Ketika giliran Raffi tiba, semua berubah drastis karena magnet popularitasnya. Raffi membaca daftar itu dengan teliti. Ia menemukan satu kesamaan, semua nama tersebut pernah terlibat dalam acara besar beberapa bulan lalu. Acara yang kebetulan juga dihadiri Raffi. Saat membaca baris terakhir, Raffi merasakan sesuatu menyentak pikirannya. Ia teringat seorang konsultan yang berkeliaran di belakang panggung acara itu, orang yang sempat mengincarnya untuk sebuah proyek namun ditolaknya karena alasan tertentu. Jurnalis itu menangkap perubahan ekspresi Raffi. Ia meminta Raffi menceritakan apapun yang mungkin berkaitan. Raffi pun mengungkapkan pertemuannya dengan konsultan tersebut, lengkap dengan perilaku mencurigakan yang pernah ia abaikan. Mendengar itu, jurnalis langsung menyambungkan nama konsultan tersebut dengan sebuah perusahaan yang dikenal sebagai penyedia jasa, pengelola opini publik, sebuah istilah halus untuk manipulasi digital. Langkah mereka kini semakin jelas, meski bahaya mengintai di setiap sudut. Mereka perlu mencari bukti bahwa konsultan itu benar terlibat dalam operasi penyebaran rumor. Namun untuk melakukan itu, mereka harus mendatangi tempat kerja konsultan tersebut, yang terletak di kawasan pusat kota, daerah yang penuh kamera dan mudah dilacak. Risiko besar, tetapi tidak ada pilihan lain. Raffi akhirnya berdiri dan menarik napas dalam. Ia tidak ingin hidupnya dihancurkan hanya karena ada pihak yang ingin memanfaatkan namanya. Keputusan itu bukan hanya soal membersihkan citra, tetapi juga soal mengembalikan kendali atas hidupnya yang selama ini dipermainkan.
Pihak-pihak tak terlihat. Ia memandang jurnalis itu dan berkata, "Kalau kita mundur, mereka menang. Dan saya tidak mau itu terjadi." Jurnalis itu menyiapkan rencana kecil, mereka akan bergerak sebelum fajar, memanfaatkan jam paling sepi untuk menghindari pengawasan. Raffi mengangguk, meski ada rasa cemas yang sulit ia sembunyikan. Tetapi ia siap. Malam itu, ia duduk di kursi kayu tua sambil menatap dinding retak, memikirkan langkah yang akan mengubah segalanya. Di luar, angin malam berhembus pelan, seolah mengisyaratkan bahwa badai sesungguhnya baru akan dimulai. Dan Raffi, dengan segala ketakutannya, tahu bahwa ia harus menghadapi apapun yang menantinya di bab berikutnya. Fajar masih jauh, namun Raffi dan sang jurnalis sudah bersiap sejak sebelum jam 3 pagi. Rumah tua itu senyap, hanya terdengar denting jam dinding yang terasa semakin keras seiring meningkatnya ketegangan. Raffi memakai hoodie gelap untuk menyamarkan dirinya, sementara jurnalis itu memeriksa kembali peta kecil yang ia gambar semalam. Mereka tidak bisa bergerak sembarangan, satu langkah salah bisa membuat mereka terdeteksi pihak yang sejak kemarin terus mengawasi. Mereka keluar dari pintu samping dengan langkah cepat namun hati-hati. Jalan kecil di sekitar rumah itu masih gelap, hanya diterangi lampu jalan yang temaram. Udara dingin menyentuh kulit Raffi, membuatnya semakin sadar bahwa perjalanan ini jauh dari aman. Namun ia tetap melangkah. Dalam hatinya, ia tahu ia tidak boleh lagi hanya menjadi korban rumor, ia harus menemukan jawaban. Motor tua yang mereka gunakan semalam kembali menjadi kendaraan mereka. Mesinnya tidak berisik, namun cukup untuk membawa mereka melewati rute yang sudah dipilih jurnalis tersebut. Mereka melewati gang-gang sempit, menghindari jalan utama yang penuh CCTV. Setiap kali lampu kendaraan lain muncul dari kejauhan, jurnalis itu langsung memperlambat laju, memastikan mereka tidak diikuti. Setelah hampir 30 menit perjalanan, mereka berhenti di belakang sebuah gedung kosong yang letaknya hanya beberapa ratus meter dari kantor perusahaan konsultan yang mereka incar. Gedung itu ditinggalkan sejak pandemi lalu, sehingga tidak ada aktivitas atau pengawasan di dalamnya. Raffi mengamati area sekitar dengan saksama sebelum masuk melalui pintu belakang yang separuh rusak. Tempat itu gelap dan berdebu, tetapi menjadi titik ideal untuk mengamati pergerakan di depan. Dari jendela lantai 2 yang pecah sebagian, mereka bisa melihat kantor target. Bangunannya tampak biasa pada siang hari, namun di malam seperti ini, lampu dalamnya tetap menyala. Ada bayangan beberapa orang yang bergerak di lantai 3. Jurnalis itu memicingkan mata, mencoba mengenali siapa yang berada di sana. Raffi merasakan napasnya menegang. Mengapa ada aktivitas pada jam dini hari? Jurnalis itu mengambil teropong kecil dari tasnya. Setelah beberapa detik mengamati, ia tampak terkejut. Ia melihat seseorang yang wajahnya tidak asing, konsultan digital yang pernah mendekati Raffi di acara besar itu. Orang yang sama yang Raffi sebutkan malam sebelumnya. Ia tampak sedang berbicara dengan seseorang yang lebih tua, laki-laki berkacamata dengan sikap otoritatif. Namun wajah laki-laki itu tidak terlihat jelas. Raffi menunduk, mencoba mengingat kapan terakhir kali ia melihat konsultan itu. Saat itu ia memang curiga, namun tidak menduga akan sejauh ini. Kini, ia melihat bukti langsung bahwa konsultan itu bukan sekadar pemain kecil. Ia bagian dari sesuatu yang lebih besar, mungkin struktur yang memiliki kepentingan politik dan ekonomi, termasuk kemampuan menebar isu skala raksasa. Tiba-tiba, lampu di lantai 3 berkedip. Kedua orang itu menoleh ke arah jendela, seolah mendengar sesuatu. Raffi langsung merunduk. Jurnalis itu mematikan lampu kecil ponselnya yang tadi ia gunakan untuk mencatat. Mereka menahan napas selama beberapa detik, detik yang terasa jauh lebih panjang dari biasanya. Ketika keadaan kembali tenang, jurnalis itu berbisik bahwa mereka perlu bergerak lebih dekat. Ada kemungkinan laptop atau dokumen yang ditinggalkan di ruang kerja konsultan menyimpan petunjuk tentang operasi digital yang menyeret nama Raffi. Rencana itu berbahaya, tetapi kesempatan tidak datang 2 kali. Jika mereka menunggu lebih lama, semua bukti bisa saja dipindahkan atau dihapus. Raffi merasakan adrenalin mengalir deras. Ia tidak pernah membayangkan dirinya akan terlibat dalam situasi seperti ini, mengintai gedung pada dini hari demi membersihkan namanya sendiri. Tetapi ia juga merasa bahwa inilah momen yang menentukan. Jika ia mundur sekarang, kebenaran mungkin tidak akan pernah terungkap. Mereka turun dari lantai 2 pelan-pelan, memastikan setiap langkah tidak menimbulkan suara.
Udara dingin semakin menusuk ketika mereka keluar melalui pintu samping gedung kosong itu. Kantor konsultan kini hanya beberapa meter dari mereka. Raffi menatap gedung itu dengan tatapan penuh tekad. Malam itu, dalam sunyi yang tegang, ia menyadari satu hal penting, permainan ini jauh lebih besar dari sekadar isu 271 triliun. Dan apa yang menunggunya di dalam gedung itu bisa mengubah segalanya, baik sebagai bukti pembebasan, atau sebagai pintu menuju bahaya yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Raffi memasuki ruang kerja kecil di lantai 2 rumahnya, tempat yang selama ini jarang ia gunakan. Lampu redup membuat bayangannya memanjang di dinding. Di meja, tumpukan dokumen yang dikirim tim investigasi independen sudah tersusun rapi. Ia menatap semuanya dengan rasa tak nyaman. Selama ini ia memilih diam, tetapi tekanan publik membuatnya sadar bahwa waktu untuk bungkam hampir habis. Di tengah kesunyian, suara notifikasi ponselnya memecah suasana. Pesan dari seorang sumber anonim masuk, jika ingin tahu siapa yang pertama meniupkan angka 271T itu, jangan percaya pada apa yang terlihat. Ikuti alur transaksi digitalnya. Pesan itu membuat jantung Raffi berdegup lebih cepat. Ia tahu, semakin ia menggali, semakin besar risiko yang mengintai. Sementara itu, Kinan dan Ilham sudah berada di sebuah coworking space di Jakarta Selatan, berusaha merekonstruksi pergerakan isu sejak pertama kali muncul. Mereka memetakan ratusan akun yang tiba-tiba aktif menyebarkan narasi serupa. Polanya terlalu rapi untuk sebuah spontanitas. Ada koordinasi yang jelas, seolah semua akun dikendalikan oleh satu pusat komando. Di layar laptop, Ilham menunjuk salah satu akun dengan aktivitas paling intens. Akun itu menggunakan nama nyaris acak, tetapi unggahannya terstruktur, selalu muncul lebih awal dari akun lain. Ini bukan akun biasa, ujarnya pelan. Kinan mengangguk, merasakan ada sesuatu yang aneh. Semakin mereka menelusuri, semakin terlihat bahwa isu 271T bukan sekadar fitnah viral, ada kepentingan yang sedang bergerak di baliknya. Di waktu yang sama, Raffi menerima sebuah panggilan dari nomor tak dikenal. Suara di ujung sana terdengar rendah, nyaris berbisik. Berhenti mencari, kamu hanya akan memperburuk keadaan. Fakta yang kamu cari bukan untuk konsumsi publik. Panggilan itu terputus sebelum Raffi bisa menjawab. Ia menatap teleponnya lama, merasakan ancaman yang semakin mengeras. Rasa curiga yang menumpuk membuat Raffi memutuskan bertemu langsung dengan tim investigasinya. Malam itu, di sebuah kafe yang sudah hampir tutup, ia memaparkan semua pesan dan panggilan misterius yang ia terima. Kinan terdiam, sementara Ilham menunduk, mencoba memahami situasinya. Semakin banyak yang mereka temukan, semakin terlihat bahwa isu ini menyangkut kelompok besar yang memiliki kemampuan mengendalikan opini publik. Di luar kafe, gerimis mulai turun. Lampu-lampu, jalan memantulkan kilau air yang mengalir di aspal. Raffi keluar sejenak untuk menenangkan diri. Ia menatap langit, mencari jawaban di balik gelap malam Jakarta. Selama ini ia selalu tampil penuh energi di layar kaca, tetapi kini ia merasa seperti seseorang yang terjebak dalam labirin intrik yang jauh di luar kendalinya. Tetapi saat ia kembali ke dalam, Kinan menunjukkan informasi baru. Ada satu pola transaksi digital yang mengarah pada sebuah organisasi yang dikenal sering mengacaukan ruang publik demi kepentingan politik tertentu. Nama itu pernah muncul dalam kasus penyebaran hoaks besar beberapa tahun lalu. Raffi terperangah, ia tak menyangka dirinya bisa terseret dalam permainan sebesar itu. Ilham mengusulkan agar mereka menghubungi satu-satunya orang yang mungkin tahu struktur organisasi tersebut. Seseorang yang pernah bekerja dari dalam dan kini memilih hidup di bawah radar. Namun mencari orang itu bukanlah hal mudah. Jejaknya sengaja dihapus, tak ada yang tahu keberadaannya kecuali satu petunjuk samar. Raffi merasakan ketegangan dalam ruangan meningkat. Ia tahu cerita ini belum mencapai puncaknya, justru terasa seperti baru memasuki wilayah yang lebih gelap. Di dalam dadanya, ada dorongan kuat untuk terus maju meski bahaya sudah jelas di depan mata. Kita lanjutkan, katanya tegas, memutuskan untuk tidak mundur lagi. Gerimis di luar berubah menjadi hujan deras ketika mereka mematikan lampu dan meninggalkan kafe. Kota Jakarta tampak seperti medan pertempuran informasi yang tak terlihat. Namun Raffi kini siap melangkah. Bukan untuk kepentingan dirinya semata, tetapi karena ia merasa ada kebenaran yang menunggu untuk dibongkar, sebesar apapun konsekuensinya. Jika semua ini benar-benar terkait organisasi yang mereka temukan, maka langkah berikutnya bisa menjadi titik balik.
Atau justru pintu masuk ke bahaya yang lebih besar daripada sekadar isu di media sosial. Namun satu hal pasti, malam ini, mereka bukan lagi sekadar korban rumor. Mereka adalah pihak yang sedang memburu kebenaran. Langkah Raffi berhenti di depan sebuah gudang tua di pinggiran kota. Tempat itu tampak sepi, hanya diterangi satu lampu kuning yang berkelip seperti hampir padam. Disinilah, menurut informasi terakhir yang mereka dapat, orang yang mereka cari pernah terlihat. Udara malam terasa lembab, namun ketegangan yang menyelimuti membuat semuanya seperti membeku. Raffi menatap pintu besi yang berkarat, seolah menunggu sesuatu bergerak dari baliknya. Kinan dan Ilham berdiri sedikit di belakang, berusaha menjaga kewaspadaan. Mereka tahu perjalanan ke titik ini bukan kebetulan. Setiap petunjuk yang mereka ikuti seperti sengaja diletakkan untuk menarik mereka semakin dalam. Namun menyerah bukan lagi pilihan. Terlalu banyak yang dipertaruhkan, baik bagi Raffi maupun untuk membersihkan kabut besar yang menutupi isu 271T. Ketika Raffi mengetuk pintu, suara logam bergema panjang. Beberapa detik berlalu sebelum pintu terbuka perlahan, memperlihatkan seorang pria berjaket hitam dengan tatapan tajam. Wajahnya dipenuhi garis keras, seolah kehidupan telah memahatnya dengan segala bentuk tekanan. Pria itu tak mengatakan apapun, hanya memberi isyarat agar mereka ikut masuk ke dalam. Di dalam, gudang itu ternyata penuh peralatan komputer tua dan map-map usang yang bertumpuk. Ada kabel yang menjuntai seperti akar hutan, dan aroma debu bercampur dingin ruangan membuat suasana semakin menegangkan. Pria itu duduk di depan monitor yang masih menyala, menampilkan grafik aliran informasi digital yang tampak kompleks. Raffi langsung menyadari, orang ini bukan sembarang sosok. "Nama saya tidak penting," ujar pria itu dengan suara serak. "Yang penting adalah apa yang akan kalian ketahui setelah ini." Ia menekan beberapa tombol, dan layar menampilkan pola penyebaran isu 271T. Dari titik awal yang selama ini mereka curigai, alurnya menjalar menjadi ribuan akun, lalu kembali ke satu entitas yang sama, sebuah organisasi bayangan yang sulit disentuh oleh lembaga manapun. Ilham menyipitkan mata, mempelajari pola rumit itu. Kinan tiba-tiba teringat satu detail kecil yang sempat ia abaikan, akun paling aktif penyebar isu ternyata pernah memposting konten serupa di masa lalu, tetapi dengan nama tokoh publik lain. Artinya, isu 271T hanyalah proyek terbaru dalam rangkaian panjang propaganda yang bertujuan menggoyang stabilitas sosial. Raffi menelan ludah, merasa dadanya semakin berat. Pria berjaket hitam itu melanjutkan penjelasannya. Menurutnya, organisasi tersebut sudah lama mengincar figur publik yang memiliki pengaruh besar. Raffi, dengan jutaan pengikut dan reputasi kuat di berbagai kalangan, menjadi target sempurna. Mereka tidak butuh alasan konkret, cukup dengan menciptakan angka fantastis seperti 271T, publik akan langsung terbelah dan memperbanyak kekacauan. Hujan deras di luar menggema di atap gudang, menambah suasana mencekam. Raffi menatap layar yang kini berubah menampilkan foto-foto anonimus yang diduga menjadi bagian dari kelompok tersebut. Tidak ada wajah jelas, hanya siluet dan koordinat lokasi yang samar. Namun satu foto membuat Raffi terpaku, seseorang yang mengenakan masker, tetapi gesturnya mirip dengan orang yang pernah menghubunginya lewat telepon. Seketika udara terasa lebih tebal. Kinan menatap Raffi, mencoba membaca kegelisahan yang mulai menyelimuti sahabatnya itu. Ilham memberikan isyarat agar mereka tetap tenang, meski jelas terlihat bahwa semuanya kini berada di luar kendali. Pria berjaket hitam itu mematikan layar dan berbalik, menatap mereka dengan tatapan penuh peringatan. "Apapun yang kalian lakukan setelah ini, jangan berharap ada perlindungan," katanya pelan namun tegas. "Kelompok itu bukan musuh yang bisa kalian lawan di ruang terbuka. Mereka bergerak di balik layar, menggunakan informasi sebagai senjata." Ucapannya menancap seperti paku dingin di dada Raffi. Untuk pertama kalinya, Raffi sadar betapa besar skala permainan yang menyeret namanya. Namun justru karena itu, tekad Raffi semakin mengeras. Ia menolak menjadi pion dalam permainan yang tak ia pilih. Ia berdiri dan menyatakan bahwa ia akan melanjutkan penyelidikan, apapun risikonya. Kinan dan Ilham, tanpa ragu, menyatakan siap mendampinginya sampai akhir. Pria berjaket hitam itu hanya menghela napas, seolah tahu bahwa keputusan mereka tidak bisa diubah. Mereka meninggalkan gudang itu dengan pikiran penuh beban, tetapi juga dengan arah baru. Bukan lagi sekadar mencari siapa penyebar isu,
melainkan mencari motif besar yang melatar belakangi operasi ini. Di balik hujan yang mulai mereda, Raffi menatap jalanan basah yang memantulkan lampu-lampu kota. Di sana tersimpan teka-teki terakhir yang menanti untuk dipecahkan, teka-teki yang bisa mengungkap siapa sebenarnya dalang di balik kontroversi 271T. Dan malam itu, Raffi memahami satu hal, kebenaran mungkin jauh lebih gelap daripada rumor yang beredar. Namun jika ia mundur sekarang, maka ia akan selamanya hidup dalam bayang-bayang fitnah yang sengaja diciptakan untuk menghancurkannya. Ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Tidak kali ini, tidak setelah semuanya terbuka sedemikian rupa.